Untuk yang menyukai pohon bunga kenanga. Berikut beberapa mitos dari bunga kenanga, yang dipercaya banyak orang sampai sekarang. Yang pertama, dimitoskan sebagai bunga pengundang jodoh. Menanam bunga kenanga di area pekarangan rumah, ditanam di sebelah kanan rumah, diyakini mampu mengundang jodoh. Konon orang tua zaman dulu sering menanam bunga ini, terutama apabila anak gadis perempuan, atau anak laki-lakinya ada yang belum menikah. Dengan menanam bunga kenanga di sebelah kanan rumah, setelah pohon bunga kenanga yang ditanam mulai berbunga, maka dalam waktu yang tidak lama, penghuni rumah yang belum mendapatkan jodoh, akan segera bertemu jodohnya. Mitos bunga kenanga yang kedua, katanya bisa melindungi rumah dari gangguan makhluk halus. Bagi beberapa orang, sering melakukan sesuatu hal untuk melindungi rumahnya dari gangguan makhluk yang tidak terlihat mata. Salah satu cara yang paling mudah, yaitu dengan menanam tanaman pengusir makhluk halus. Salah satunya yaitu pohon bunga kenanga. Mitosnya makhluk halus tidak menyukai wangi dari aroma bunga kenanga. Sebab bunga kenanga katanya menjadi simbol kesucian, yang tidak bisa disentuh oleh makhluk halus. Dengan menanam bunga kenanga di pekarangan rumah, kabarnya akan terlindung dari mara bahaya yang dibawa oleh makhluk yang tidak terlihat mata. Tapi bukan di halaman rumah menanamnya, ditanam di samping rumah atau ditanam di belakang rumah. Kalau bunga kenanga ditanam di halaman rumah, maka yang terjadi sebaliknya. Katanya apabila pohon bunga kenanga ditanam di halaman rumah, penghuni rumah bisa sering diganggu oleh penampakan makhluk halus. Yang ketiga, pohon bunga kenanga dipercaya bisa menangkal kiriman ilmu hitam, seperti kiriman ilmu hitam santet, kiriman ilmu hitam teluh dan tenung. Walau pada kenyataannya ilmu hitam yang disebut sebagai santet, sampai saat ini tidak pernah ada buktinya. Semua bukti benda seperti logam paku dan rambut, yang ada di dalam perut manusia, bukan disebabkan oleh ilmu hitam santet, melainkan disebabkan oleh gangguan kejiwaan. Jenis gangguan sakit kejiwaan yang membuat penderitanya menyukai makan benda yang bukan makanan, dan penderitanya kebanyakan tidak mengakui dari apa yang dilakukannya. Tapi untuk yang mempercayai bahwa ilmu hitam santet itu seperti yang sering ada di dalam cerita, yaitu bisa memasukkan benda ke dalam perut manusia. Dan sering disebarkan oleh mereka yang main drama atas nama agama, yang dalam konten videonya katanya memburu pelaku dukun ilmu hitam santet. Maka untuk yang percaya bisa menanam pohon bunga kenanga, sebab bunga kenanga sama seperti bunga mawar dan bunga kembang sepatu. Bahwa bunga kenanga dimitoskan bisa melindungi dan menangkal rumah dari ancaman ilmu hitam seperti ilmu hitam santet. Menurut mitosnya, apabila bunga kenanga yang ditanam di pekarangan rumah tiba-tiba layu tanpa sebab, itu merupakan tanda bahwa ada seseorang yang telah mengirimkan ilmu hitam pada salah satu anggota keluarga penghuni rumah. Mitos bunga kenanga yang keempat adalah, mungkin sudah pada banyak yang pernah mendengar ungkapan kata ini, apabila cinta ditolak, maka dukun yang akan bertindak. Dengan 3 tangkai bunga kenanga, lalu membaca kalimat kata berprosa yaitu mantra, yang apabila dibaca menggunakan syarat khusus, akan membuat lawan jenis yang ditaksir seketika jatuh hati. Luluh hatinya bahkan bisa tergila-gila, tidak bertemu sehari saja oleh sang pembaca mantra maka akan serasa gila. Begitulah ceritanya,
yang ternyata bunga kenanga juga dipercaya bisa digunakan sebagai ilmu pengasihan pelet. Bahkan konon katanya bunga kenanga bisa dijadikan sarana penaluk hati, tanpa ritual dan tanpa perlu membaca mantra khusus. Yaitu cukup meletakkan 3 tangkai bunga kenanga di bawah bantal. Sebut nama seseorang yang ingin ditaklukkan hatinya. Sebut namanya 3 kali, bayangkan wajahnya dan katakan dalam hati, bahwa sangat mencintainya, dan ingin menjadikan dirinya pacar, ingin menjadikannya istri atau suami. Dan keesokan harinya, bunga tersebut letakkan di halaman rumah atau di teras rumah seseorang yang ingin hatinya ditaklukkan. Banyak yang telah menggunakan cara ini untuk meluluhkan hati seseorang, bukan hanya digunakan untuk mereka yang sedang jatuh hati, tapi juga digunakan supaya disayangi atasan di lingkungan pekerjaan. Dan juga katanya bisa digunakan untuk mereka yang sedang melamar pekerjaan, supaya diterima lamaran kerjanya. Bedanya jika digunakan untuk melamar pekerjaan. Pada saat 3 tangkai bunga kenanga diletakkan di bawah bantal, pada saat akan tidur bayangkan tempat kerjanya, dan sebut nama tempat kerjanya atau nama perusahaannya itu. Keesokan harinya bawa bunga kenanga tersebut. Letakkan di halaman perusahaan pada saat datang melamar kerja, pada saat meletakkan bunga kenanga, katakan dalam hati besok saya akan kerja di tempat ini. Yang kelima, bunga kenanga dimitoskan dapat digunakan sebagai penglaris dagang, supaya dagangan yang dijual laris dan supaya banyak pelanggan. Sebagian orang percaya tanaman pohon bunga kenanga bisa membawa keberuntungan bagi pedagang. Mitosnya apabila dagang sepi pembeli, padahal pedagang lain ramai dan yang dijual sama, maka bisa mencoba menggunakan penglarisan dari bunga kenanga ini. Beberapa orang percaya mengenai anggapan bahwa keberadaan bunga kenanga di warung atau toko bisa mengundang para pembeli. Itulah mitos dari pohon bunga kenanga.